Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indra Panca Hermawan SPDMM di dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 9 SMP Mutiara Bangsa, baik kelas 91 maupun kelas 92. Sebelum kita memulai materi kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita bisa segera terbebas dari masa-masa sulit seperti ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang materi Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan bagi negara kita. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan? Karena Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik, kalau kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika itu tidak lepas dari tentang keberagaman bangsa. Bangsa Indonesia sebelum mencapai suatu kemerdekaannya, bangsa kita ini bangsa yang pernah dijajah. Otomatis bangsa kita ini mengalami penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu timbullah rasa ingin merdeka, rasa ingin bersatu, rasa ingin memperjuangkan bangsa ini untuk meraih kedaulatannya. Oleh sebab itu bangsa kita mulai bersatu dengan menyatakan sumpahnya, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan suatu permulaan di mana sudah mulai ada rasa persatuan di situ, ada rasa kebersamaan. Jadi makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia itu sangatlah penting, karena dengan adanya Sumpah Pemuda itu timbullah rasa cinta tanah air, yang tadinya masing-masing daerah melakukan perlawanan, yang tadinya masing-masing daerah tidak peduli dengan daerah yang lain, tapi dengan adanya Sumpah Pemuda, maka seluruh bangsa Indonesia menyatakan tekadnya untuk berjuang bersama-sama. Kemudian, kekeluargaan dan gotong royong sebagai bentuk kerjasama dalam masyarakat yang beragam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam. Terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam ras. Budaya juga banyak sekali di Indonesia. Nah, disinilah kita harus memupuk rasa kekeluargaan, rasa gotong royong. Tidak memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena kita satu, yaitu bangsa Indonesia yang terbentuk di dalam suatu negara kesatuan, negara Republik Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang makna Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Di sini saya mengingatkan kembali isi daripada Sumpah Pemuda. 1. Bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kalau kita mengingat kembali isi daripada Sumpah Pemuda ini, sebetulnya kita bisa menghindari adanya kerusuhan-kerusuhan yang ada di negara ini. Apakah masih sakti Sumpah Pemuda di masa era sekarang ini?
Disinilah kita sebagai generasi muda harusnya bisa mengembalikan lagi semangat Sumpah Pemuda tersebut. Kita harus bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kita harus berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Anak-anakku sekalian, ikrar Sumpah Pemuda yang digaungkan pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 memiliki makna yang amat signifikan bagi pembangunan kesadaran rakyat Indonesia. Karena hal itu merupakan suatu kenyataan sejarah atau historis yang tidak terbantahkan dalam sejarah bangsa, bahwa ikrar itu memang dapat menggelorakan semangat nasionalisme yang luar biasa. Gelora nasionalisme yang makin membara, menjembul, menjadi letupan keberanian patriotik untuk melawan segala bentuk penjajahan kolonialis yang mengakibatkan rakyat menderita dan sengsara. Ini jangan dijadikan sebagai sejarah saja, tetapi harus dijadikan sebagai semangat untuk masa sekarang. Karena generasi penerus bangsa itu adalah yang meneruskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa kita ini. Karena bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat kaya. Dan kemungkinan besar banyak sekali negara-negara yang ingin menjajah bangsa kita lagi. Jadi kalau generasi mudanya lemah, generasi mudanya bodoh, generasi mudanya tidak mempunyai rasa cinta tanah air, maka bangsa kita akan bisa kembali dijajah oleh bangsa asing. Nah, disinilah yang harus kita tanamkan rasa cinta tanah air kita. Yang patut kita akui, Sumpah Pemuda itu merupakan sumpah bagi tegaknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan sumpah itu juga telah mampu menyatukan rakyat yang tersebar luas dan tercerai-berai akibat politik adu domba yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Sehingga tepat jika Sumpah Pemuda menjadi roh pemersatu bangsa. Ini yang harus kita pahami di masa sekarang ini. Kita terkadang sibuk belajar hal-hal yang istilahnya kita anggap penting, tetapi kita melupakan tonggak-tonggak sejarah bangsa. Apakah kamu masih ingat apa itu Sumpah Pemuda? Terkadang banyak yang lupa isi Sumpah Pemuda. Nah, disinilah kita sebagai generasi muda harus bisa merenung bahwasanya Sumpah Pemuda merupakan tonggak pemersatu bangsa. Ini bunyi Sumpah Pemuda yang konkret. Kalau yang tadi di awal itu inti. Kalau yang aslinya yaitu satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Inilah tepatnya daripada isi daripada Sumpah Pemuda. Pada saat ini lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda sebagai simbol persatuan Indonesia yang disingkat menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Apa makna daripada ketiga aspek tersebut terhadap persatuan bangsa? Yang pertama, aspek satu nusa. Nusa itu berarti pulau. Jadi, wilayah yang dilambangkan untuk disatukan adalah wilayah pulau-pulau yang tadinya bernama Hindia Belanda yang saat itu dijajah oleh Belanda.
Ini untuk pertama kali secara tegas para pejuang kemerdekaan mengklaim wilayah yang akan dijadikan wilayah Indonesia yang merdeka. Satu tanah air atau satu nusa berarti mereka merasa menikmati hidup dalam satu wilayah yang sama, bertumbuh dan berkembang dalam tanah yang sama. Mereka sudah tidak memikirkan bahwa wilayah yang lain memiliki kekayaan alam yang berlimpah sehingga mengundang kecemburuan sosial. Semua adalah milik bersama dan untuk bersama. Ini yang dijadikan makna daripada satu nusa. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu tidak ada perbedaan. Semuanya satu nusa, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, aspek satu bangsa. Bangsa yaitu nama baru dari suku-suku bangsa yang berada di wilayah yang tadinya bernama Hindia Belanda, yang tadinya dijajah oleh Belanda, memproklamasikan satu nama baru sebagai bangsa Indonesia. Ini adalah awal mula dari rasa nasionalisme sebagai kesatuan bangsa yang berada dari wilayah Sabang sampai Merauke. Satu bangsa berarti juga mereka terlebih dahulu meninggalkan identitas-identitas yang berkaitan dengan kedaerahan. Disinilah yang kita jadikan sebagai momen untuk melebur semua kedaerahan jadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, aspek satu bahasa. Agar wilayah dan bangsa baru yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa bisa berkomunikasi dengan baik, disediakan sarana bahasa Indonesia yang ditarik dari bahasa Melayu dengan pembaharuan yang bernuansakan pergerakan ke arah Indonesia yang merdeka. Coba kita bayangkan kalau masing-masing daerah menggunakan bahasanya, kita tidak akan bisa berkomunikasi. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang bisa diterima di mana saja dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahasa daerah, karena bahasa daerah merupakan ciri khas daripada bangsa Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, saya pikir cukup sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini bisa menambah wawasan kalian, khususnya tentang arti Bhinneka Tunggal Ika dan juga tentang Sumpah Pemuda. Terima kasih. Jangan lupa nanti untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, dan juga jangan lupa absensi, karena absensi di kelas itu juga membantu nilai harian kalian. Terima kasih banyak. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.